Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kami di sini dari kelompok 6 Supply Chain Management dari Prodi D3 Manajemen Perdagangan kelas A akan mempresentasikan analisis ERP dan implementasi ERP di suatu perusahaan. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dela Indriana dengan NIM V1220020. Yang kedua ada Fitriana Putri Nuraini dengan NIM V1220030. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Viko Damar Purnama dengan NIM V1220082. Baik, yang selanjutnya ada poin-poin dari pembahasan presentasi kita pada kali ini. Yang pertama ada pengertian ERP, yang kedua ada manfaat dari ERP, yang ketiga ada karakteristik dari ERP, yang keempat ada contoh ERP, yang kelima ada cara kerja ERP, yang keenam ada implementasi ERP di suatu perusahaan, yang terakhir keberhasilan dan kegagalan penerapan sistem ERP. Oke, yang pertama dimulai dengan pengertian ERP terlebih dahulu. ERP atau Enterprise Resource Planning atau dalam bahasa Indonesia yaitu perencanaan sumber daya perusahaan merupakan suatu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, ada berbagai elemen penting dalam ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu yang pertama ada Enterprise atau perusahaan, organisasi. Yang kedua ada Resource, sumber daya. Dan yang ketiga ada Planning atau perencanaan. Di sini dijelaskan berbagai manfaat dari ERP itu sendiri. Yang pertama, sistem ERP ini akan mempermudah proses pengendalian serta pemantauan proses bisnis. Selain dari itu, ERP ini akan memberikan wawasan yang luas bagi pembuat keputusan serta membantunya di dalam melakukan prediksi serta mengambil keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu fungsi otomatisasi yang dipunyai oleh ERP akan menjamin aliran informasi itu dapat tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, maka proses bisnis tersebut dapat berjalan lebih sederhana serta responsif. Yang selanjutnya yaitu sistem ERP ini dapat mempersatukan banyak unit di dalam ekosistem perusahaan. Dengan begitu, maka ekosistem perusahaan ini dapat terintegrasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya sistem ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang itu dapat beradaptasi serta lebih fleksibel dengan seluruh kebutuhan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu karakteristik dari ERP. Yang pertama, sistem ERP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna client server berbasis desktop atau web. Yang kedua, sistem ERP bertugas mengintegrasikan sebagian besar dari proses bisnis yang ada. Yang ketiga, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database skala enterprise yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Yang terakhir, sistem ERP mengizinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real time. Apa sih contoh-contoh dari ERP itu? Yang pertama yaitu Sales Order Processing. Semua organisasi komersial mendapatkan keuntungan dan sumber daya dari penjualan mereka. Sistem ERP memiliki modul penjualan yang dapat mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan faktur. Yang kedua ada purchasing. Sistem ERP memiliki modul pembelian yang dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan peralatan lain yang dibutuhkan. Sistem ini mengotomatiskan proses identifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. Contoh yang selanjutnya yaitu Production Planning. Modul produksi yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, suku cadang, komponen, dan sumber daya material. Ini dapat dilakukan karena dalam modul terdapat data produksi historis dan perkiraan penjualan.
Yang selanjutnya, financial accounting. Model akuntansi keuangan pada sistem ERP adalah inti dari semua sistem yang terkandung dalam perangkat lunak ERP. Dalam modul ini, semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional. Maka itu akan menghasilkan laporan keuangan. Dan contoh terakhir dari ERP yaitu Human Resource. Modul sumber daya manusia dalam sistem ERP dapat membantu mengelola sumber daya manusia dan modal manusia. Modul SDM ini secara berkala memeriksa database karyawan yang lengkap, termasuk informasi kontak, detail gaji, kehadiran, evaluasi kinerja, dan promosi. Selanjutnya yaitu cara kerja ERP. ERP merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan mempengaruhi terhadap adanya ERP harus terlibat dan memberikan dukungan. ERP ada sebagai pendukung fungsi bisnis dan peningkatan produktivitas, bukan sebaliknya. Tujuan implementasi ERP yaitu untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Implementasi ERP di suatu perusahaan. Contoh perusahaan yang kami analisis yaitu PT Unilever Indonesia. PT Unilever Tbk merupakan salah satu perseroan leading supplier terdepan kelas dunia untuk produk kategori home care, personal care, dan foods. Sebagai perusahaan multinasional yang tersebar lebih dari 80 negara, PT Unilever sangat membutuhkan suatu sistem yang terintegrasi, yang bukan hanya untuk memonitoring dari setiap cabang di masing-masing negara, tetapi juga sebagai penentuan kebijakan yang strategis, guna mengoptimalkan proses bisnis baik di area internal maupun lintas fungsi pada setiap unit dalam PT Unilever Indonesia Tbk. Indonesia sebagai negara di Asia yang memiliki wilayah geografis dan budaya yang unik, diputuskan untuk dapat memulai mega proyek ini sebagai percontohan untuk negara-negara kawasan Asia Pasifik. PT Unilever Indonesia Tbk memasuki pasar Indonesia dengan terus-menerus menciptakan inovasi yang hebat sepanjang tahun pada produk yang dihasilkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan di segala segmen. Salah satu proses yang mengambil andil besar dalam penyediaan bahan baku hingga distribusi ke end user adalah proses supply chain. PT Unilever Indonesia memiliki modul material management, production planning, dan sales distribution dalam proses ini. Pada tahun 2007, PT Unilever memutuskan melakukan implementasi ERP dengan menggunakan SAP R3 sebagai implementasi sistem yang terintegrasi. Tentunya dengan proses persiapan yang panjang dan cukup matang, di mana terdapat modul-modul yang mungkin bisa diimplementasikan. Di antaranya ialah yang pertama yaitu production planning, lalu warehouse management, finance and controlling, human resources, dan yang terakhir yaitu business warehouse. Meskipun waktu go live tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun setiap siklus pengembangan sistem sangat diperhatikan, terutama melibatkan pihak ketiga yang selektif, yaitu menunjuk PT Accenture sebagai konsultan, serta dengan melibatkan negara-negara yang sudah terlebih dahulu sukses dalam penerapan ERP ini. Sekalipun dengan kompleksitas yang cukup tinggi, pada 1 Januari 2009, Go Live SAP pun dapat tercapai. Sistem SAP Enterprise Resource Planning PT Unilever Indonesia yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2009 berjalan mulus. Sistem ini akan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas operasional PT Unilever Indonesia, sehingga mengurangi persediaan yang dibutuhkan sekaligus menurunkan tingkat pemborosan. Sistem ini meliputi seluruh proses IT yang dibutuhkan pada manufaktur, perencanaan, pengiriman, logistik, dan pelaporan. Sistem SAP mencakup proses-proses
PT Unilever Indonesia dari awal sampai akhir. Sistem ini merupakan sistem proses bisnis dan pelaporan yang terintegrasi seluruhnya, menggantikan sistem sebelumnya yang sudah dipakai selama hampir 14 tahun. PT Unilever Indonesia percaya bahwa sistem SAP akan menempatkan PT Unilever Indonesia dalam posisi yang baik untuk melalui fase pertumbuhan bisnis selanjutnya. Selama tahun 2009, PT Unilever Indonesia bekerja keras untuk mengimplementasikan sistem SAP. Sistem ini akan mendukung peningkatan kapabilitas perencanaan dan kemampuan PT Unilever Indonesia untuk melayani pelanggan. PT Unilever Indonesia berharap dapat mengurangi siklus waktu perencanaan dan peningkatan efisiensi sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, membantu perusahaan dapat lebih cepat merespon permintaan pasar. Penghematan biaya tetap menjadi bagian penting dari keseluruhan strategi supply chain, mulai dari pemasok, produksi, hingga menjadi bagian hingga logistik. Dengan sistem SAP yang telah beroperasional penuh serta kerjasama tim yang tinggi, PT Unilever Indonesia siap mendukung target pertumbuhan Unilever Indonesia di 2010 dan selanjutnya. Selanjutnya, keberhasilan dan kegagalan penerapan sistem ERP. Keberhasilan dan kegagalan penerapan sistem ERP. Yang pertama, keberhasilan. Ada beberapa hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi ERP, yaitu 1. Proses bisnis yang matang. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. ERP tidak dapat diimplementasikan pada perusahaan yang tidak memiliki proses bisnis yang jelas. 2. Change management yang baik. Implementasi sebuah sistem akan selalu diikuti dengan perubahan kebiasaan pada perusahaan tersebut. Change management sangat diperlukan untuk memberikan pelatihan kepada pengguna, operator, atau pihak yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru. 3. Komitmen. Implementasi ERP dalam perusahaan pasti akan menyita banyak waktu dan tenaga. Komitmen dari pimpinan perusahaan hingga pengguna yang akan bersentuhan langsung dengan sistem sangat diperlukan. 4. Kerjasama. Kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun antara perusahaan dengan konsultan yang melakukan implementasi. Konsultan dan pengguna sudah menyatukan visi untuk keberhasilan implementasi. 5. Good konsultan. Pengalaman konsultan yang melakukan implementasi juga sangat berpengaruh dalam implementasi. Yang kedua, kegagalan penerapan sistem ERP. Dari berbagai implementasi di perusahaan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab utama kegagalan implementasi dan instalasi ini ada beberapa faktor, yaitu 1. Ketika tidak ada atau kurangnya dukungan dari pimpinan. Instalasi dan implementasi ERP adalah suatu keputusan yang harus diambil oleh pimpinan. Orang-orang harus mempunyai komitmen yang tegas untuk melakukan perubahan di bagian masing-masing. Orang-orang yang dimasukkan dalam proyek akan meluangkan waktunya sebagian besar untuk proyek ini yang pada awalnya kelihatan seperti hal yang tidak berguna. Disinilah dibutuhkan dukungan dari pimpinan. 2. Ketika proyek dianggap sebagai proyek dari satu departemen saja. Proyek tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada asumsi bahwa proyek ini hanya milik satu bagian atau departemen saja. Padahal dengan ERP ini, nantinya akan terjadi keterkaitan antara departemen yang satu dengan departemen yang lain. 3. Ketika tidak ada yang disalih tugas untuk menjadi person in charge. Untuk satu proyek seperti ini, sangat dibutuhkan seseorang yang ditugaskan untuk menjadi person in charge atau project manager. Hal ini untuk meningkatkan komitmen agar terpenuhi semua pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Implementasi dan instalasi ini membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan seseorang yang bertanggung jawab. Yang keempat, ketika untuk segala proses dan prosedur implementasi diserahkan kepada tim IT saja. Hal ini umum terjadi, di mana anggota tim yang terlibat proyek implementasi hanya menyerahkan pengambilan keputusan atau perubahan prosedur kepada pihak IT saja, dengan alasan mereka orang yang secara teknik menguasai bidang tersebut.
Padahal yang mengetahui prosedur yang benar di bagian masing-masing adalah pihak yang terlibat utama di dalamnya. 5. Vendor yang melakukan implementasi kurang atau tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam melakukan implementasi dan instalasi. Di sini dibutuhkan vendor yang akan melakukan implementasi dan instalasi yang sudah mengetahui kira-kira masalah yang akan muncul dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Yang terakhir, resiko yang berkaitan dengan implementasi ERP. Berikut resiko yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi ERP. Implementasi dengan pendekatan Big Bang dan Phase-in. Kebanyakan implementasi ERP mengalami kegagalan karena masalah budaya dalam perusahaan yang menentang proses ini. Ada beberapa pendekatan dalam mengimplementasikan ERP antara lain: 1. Pendekatan Big Bang. Pendekatan ini mencoba untuk mengalihkan operasi dari sistem lama ke sistem baru sekaligus, tanpa adanya tahapan pengimplementasian. Hal ini tentunya akan mendapat penentang karena setiap orang dalam organisasi lebih familiar dengan sistem lama. Selain itu, individu seringkali menemukan dirinya mengisi data lebih banyak dibanding dengan saat menggunakan sistem lama. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada operasi harian. Tetapi ketika periode penyesuaian dapat terlewati dan munculnya budaya perusahaan baru, ERP menjadi alat operasi dan strategik yang memberikan keuntungan kompetitif kepada perusahaan. 2. Pendekatan Phase-in. Karena banyaknya tantangan atas pendekatan di atas, maka pendekatan ini menjadi alternatif favorit dalam pengimplementasian ERP. Pendekatan ini mengimplementasikan ERP pada unit bisnis satu demi satu. Proses dan data umum dapat disatukan tanpa harus mengganggu operasi perusahaan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuat ERP dapat berjalan dengan baik bersamaan dengan sistem lama. Setelah fungsi-fungsi organisasi terkonversikan ke dalam sistem yang baru, sistem lama diistirahatkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 Supply Chain Management. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.